Hai orang baik, ini jam berapa deh? Jam 23.51. 23.51. Jadi kami itu putuskan dari Solo, kayaknya maju daerah dikit gitu, aku nggak tahu namanya apa. Terus kami putuskan cari penginapan di, ini cerita agak sedikit horor guys. Nanti kapan-kapan kita cerita lebih panjang ya. Udah, kamu tuh peka nggak sih? Jadi apa namanya, kita itu kayak cari penginapan ini guys ya. Terus di arah ini itu nggak tahu kemana sampai ke Ini memang hotel, tapi masukku cari yang di ke sekalian di gunung, pinggir, ya kan? Kita ke Jangan yang di sini. gunung terus kayak Masuk nggak? bukit-bukit. Jadi kita nyari yang Terus ke jalan raya tadi loh. Kanan kiri kita itu, Jadi kita, masya Allah, ini kita udah turun ya. Tadi kita kayak di gunung gitu, terus ya kayak gitulah ya. Oke teman-teman, makasih banyak, videonya aku close di sini aja ya saudaraku. Besok kita lanjut, nanti kalau yang penasaran kita cerita. Sambil kalian perhatikan di sepanjang jalan kita ada apa. Silahkan kalian nilai sendiri. Pasti ada maksud dan tujuannya. Kami diarahkan ke sini sudah selarut ini. Dan kayaknya untuk yang kedua kali kami harus kehilangan uang lagi. Kehilangan uang, kehilangan tenaga. Tapi ini mungkin caranya supaya kami diuji kesabarannya. Diambil untuk mendapatkan. baru kita cari masuk. Diambil untuk mendapatkan, intinya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video kita hari ini. Sorry closingannya gelap gulita kayak gini, nggak apa-apa ya. Makasih banyak orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Jujur ya teman-teman, aku meripatku nggak enak kalau nggak pakai kacamata tuh, rasanya wes kurang pas aja gitu. Tapi ya wes lah, dinikmati ya. Ini di video diambil di hari yang sama. Mas Tulus masih pengen cerita terkait dengan rasa-rasa di perjalanan. Kalau kemarin cerita terkait Mas Tulus juga melihat banyak sedekah bumi yang sedang mereka lakukan secara gaib, Mas Tulus hari ini pengen cerita horor selama perjalanan menuju ke Bali dari Jakarta. Kira-kira ada cerita apa saja, nanti kita akan bahas. Sebelumnya saya ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa langsung di subscribe, support Mas Tulus ya, di like, di komen, di share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau misalnya ada iklan, please jangan di skip, itu salah satu cara membantu Mas Tulus. Ada tombol terima kasih dan juga super thanks yang ada di video. Mau live atau tidak live, support dengan di like. Oke, mau yang baru mau yang lama, pokoknya wajib pencet tombol like-nya ya. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga segera Allah berikan jalan keluar terbaik supaya hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semangat ya orang baik, apapun kondisinya kita harus selalu semangat. Di video hari ini Mas Tulus akan beranjak pulang besok ke arah Jogja terlebih dahulu. Mungkin pas video ini sudah tayang, Mas Tulus sudah di Jogja ya. Mungkin ketika video ini sudah ditayangkan, mungkin Mas Tulus sudah berada di Jogja teman-teman ya. Dan doakan semoga perjalanan kami lancar untuk arah pulangnya teman-teman. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya ya. Mas Tulus ingatkan lagi, kita masih punya sedekah nasi box yang alhamdulillah di tanggal 18 Juni ini sepertinya agak melempem. Kemudian sedekah bumi juga masih kita kumpulkan. Aku lebih tentatif ya kalau untuk sedekah bumi karena waktunya belum ditentukan. Tapi kalau untuk sedekah nasi box ini sudah sangat
sangat mepet, dan untuk nominal 6 juta rupiah itu masih sangat jauh sekali. Mas Tulus pengen update terkait dengan rekening donasi sedekah bumi kita terlebih dahulu ya. Ini di tanggal 18 Juni pada pukul 11:17 waktu Indonesia Tengah, teman-teman ya, waktu Bali dan sekitarnya. Pada tanggal 18 Juni pukul 11:17 ada jamnya. Oke, ada jamnya ya, 11:17, kemudian jumlah rekening donasinya ini. 3.300.000, aduh ngeblur lagi. Nah, 3.300.400-an lah ya, 400 ribuan sekian. Itu rekening untuk sedekah bumi kita. Kemudian untuk rekening nasi box kita yang biasa kita gelar di akhir Jumat bulan di akhir bulan maksudnya, per tanggal 18 Juni 2023 di jam 11:11 ya, sinyalnya 11:11 rekening donasi nasi box kita jumlahnya adalah 2.400.000. Ada jamnya teman-teman, bisa dicek. Saya nggak mau dibilang apa-apa ngomongin musibah tiba-tiba minta duit ya. 11:17 di 2.040.000 rupiah, dan untuk sampai di 6 juta itu masih sangat jauh teman-teman. Jadi ayo please, Mas Tulus minta bantuan teman-teman yang lagi nonton video ini, semoga tergerak hatinya buat membantu. Kalau tidak membantu secara materi, doakan saja semoga nasi box kita terus ada di bulan ini, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya nggak ingatkan, aku lupa. Teman-teman yang masih pengen bantu buat sedekah nasi box bisa transfer minimal 12.000 rupiah ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Rekening BRI untuk sedekah nasi box minimal 12.000 satu nasi boxnya. Kemudian teman-teman untuk yang mau sedekah bumi bisa cek kolom komentar, rekeningnya adalah rekening DBS sama-sama atas nama Tulus Rianto. Ingat-ingat ya, yang sudah bantu sedekah bisa cek rekening DBS itu untuk sedekah bumi, kalau sedekah rekening BRI buat sedekah nasi box. Begitu ya teman-teman, semoga bertukar dengan keberkahan, bertukar dengan kesehatan teman-teman semua. Saya hanya berharap teman-teman yang lagi nonton sekarang semoga semua dalam kesehatan, dalam lindungan Allah, yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai. Pokoknya hal-hal baik selalu bersama kalian semua ya. Selalu semangat pastinya. Matur sembah nuwun untuk yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi tanpa terkecuali. Ingat nasi boxnya di DBS BRI, rekening sedekah bumi untuk di DBS ya teman-teman ya. Yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi sama kolom komentar paling atas. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali. Sudah bantu sedekah, sudah doakan Mas Tulus kegiatan baik untuk dari Jakarta menuju Bali, sudah bantu buat sedekah nasi box, terima kasih banyak. Sedekah bumi juga terima kasih banyak. Semoga bertukar dengan keberkahan, amin ya Allah. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah lagi, amin. Bertukar dengan kesehatan dan juga bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Jenengan yang sedekah ke saya untuk apapun itu, etnis apapun, suku apapun, saya bisa berdoa mudah-mudahan sekalian termasuk orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, lalu akan dikabul segala hajat baiknya, amin ya Allah. Aku terima kasih teman-teman kalian yang banyak mensupport saya di sedekah bumi. Justru mayoritas adalah non muslim dan non Jawa. Ini yang saya salut, luar biasa ya. Terima kasih berbuah keberkahan. Sesuai dengan judul, saya pengen cerita ke teman-teman semua, ada hal menarik apa yang kita lakukan selama perjalanan. Kalau kemarin adalah saya melihat hal menarik dari versi sedekah yang sedang para leluhur kita di alam gaib lakukan. Kemudian di video ini Mas Tulus pengen cerita hal-hal horor yang kita rasakan selama perjalanan dari Jakarta menuju ke Lembang, menuju ke Bali. Kira-kira ada hal menarik apa ya? Menarik atau seram atau apa kita nggak tahu, tapi menurut saya ini sesuatu yang menarik ya teman-teman. Kalau dari Jakarta menuju Bandung, sampai ketemu dengan Mas Fahmi sebagai kameramen kita di perjalanan kita hari ini, menurut aku masih aman-aman aja, nggak ada yang menyeramkan. Tapi ketika kami sudah menuju dari Bandung menuju ke Lembang, perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Bandung menuju ke Lembang, itu kami mengalami banyak hal ya, banyak hal. Mulai dari Lembang, selesai kita beranjak masuk di perumahan Jalan Orlando kalau tidak salah. Kalau saya salah saya mohon diklarifikasi atau dibenarkan komentar saya. Di situ kami sudah merasa kayak, waduh, jalannya sudah seperti ini. Alhamdulillahnya kami tuh sejak di
perjalanan kayak ada yang menuntun walaupun saya sendiri tidak tahu. Selama dari Jakarta menuju Lembang kami tidak merasa kayak ada sesuatu yang aneh. Tapi setelah kami sampai di Lembang, selama perjalanan menuju ke Orlando itu, apalagi teman-teman, kami tuh banyak melihat ketika saya lihat makam. Yang unik adalah ketika saya sudah menuju dari Bandung ke Lembang, saya melihat banyak makam itu, banyak pocong yang kayak itu seneng kayak gini. Dan itu Mas Fahmi juga lihat, lu ngelihat gitu. Iya, ada. Jadi selama perjalanan kami di makam itu, saya justru melihat bukan wajah mereka yang menyeramkan, tapi kayak semacam pocong yang lagi seneng, lagi geleng-geleng, lagi lompat-lompat seperti itu. Prosesnya terlihat seperti itu. Sepanjang perjalanan kami sampai di rumahnya Mbak Retno ngambil tanah, itu ternyata ya ini salah satu hal yang Tuhan atur. Qadarullah sekali lagi, tidak ada yang tidak disengaja, pasti Allah merencanakan sesuatu. Sampai di situ kami sudah merasa ini kemana ya, dan Mbak Retno itu rumahnya paling ujung teman-teman, paling atas, dan kayak bulaan, kalau bahasa Jawa itu kayak bulaan atau tanah kosong gitu. Dan setelah saya lihat apa saja yang ada di situ, Mbak Retno juga bilang kalau di sini ada paguyuban Sunda Wiwitan segala macam secara gaib. Dan saya melihat memang pas di pohon bambu yang di depan rumah, ini depan rumahnya di sini, jadi ujung rumah atau ujung gang itu ada pohon bambu yang besar sekali, rumpun bambu cukup banyak. Di situ saya melihat ada semacam gerbang besar untuk menuju ke perkampungan. Saya nggak bilang kerajaan, tapi itu perkampungan gaib dan kayak paguyuban. Yes, saya nyambung di situ. Saya mendapat sambutan luar biasa ketika sampai di Lembang, sampai di kediaman Mbak Retno. Saya juga bingung, di Lembang juga banyak yang membantu kita, tapi kenapa saya pilih Mbak Retno? Qadarullah, sekali lagi ini haknya Tuhan, saya nggak bisa menentukan kemauan saya juga. Sampai di situ, mungkin teman-teman juga nonton video yang direkam Mas Fahmi ketika kami sudah sampai di sana. Sayangnya kita lupa ngidupin flash ya, kita nggak pakai lampu. Pas sudah itu, bahkan si Aki ini tiba-tiba mengucapkan selamat datang ke saya gitu loh. Beliau datang, selamat datang, selamat menjalankan tugas, kayak semacam itu beliau bilang, nih tak kasih kujang biar buat nemenin kamu di perjalanan. Aku bilang, aku nggak bisa dapat kayak gitu-gitu. Aku bilang, ya sudah, salam kenal untuk semua di sini. Saya say hey sama mereka yang ada di situ. Kemudian saya mau dikasih kujang, saya nggak mau. Dan dengan kebijakan si Aki, ternyata Aki yang mau ngasih saya kujang yang saya tolak tadi, mengantarkan kami sampai keluar. Dan sampai perjalanan pulang itu ada rasa seneng, takut juga, karena yang dada sama kita tuh banyak pas kita mau beranjak kayak gitu-gitu. Terus perjalanan kami lanjut menuju ke Pangandaran. Dari Lembang langsung ke Pangandaran, masih 6 jam perjalanan. Dan Masya Allah teman-teman, sepanjang jalan itu kayak, kalau dari Jakarta Bandung saya masih aman ya, masih nggak ngerasa aneh-aneh. Si Aki bilang, saya cuma bisa antar kamu sampai Bandung, nanti kalau sudah sampai Bandung saya harus pulang, karena acara yang saya lihat di tempat itu, yang sudah ada janur-janur segala macam, itu sudah dipersiapkan buat acaranya besok, sampai saya sampai di Pangandaran. Hal yang paling nyeleneh yang saya simpel rasakan tuh satu teman-teman, yang ketika perjalanan menuju Lembang, tadinya nggak kayak gitu, tapi sepanjang jalan itu kayaknya penghuni pemakaman sepanjang kami lewat itu tuh ramai banget pada begini-begini. Ada yang kayak mereka itu gimana ya, namanya kita ngelihat jin, aku merinding loh asli nih ngomongin ngono kuwi. Manusiawi ya, Mas Tulus juga ada rasa takut. Mas Tulus juga masih ada rasa takut ke jin. Jadi bukan berarti Mas Tulus nggak takut sama setan gitu loh. Bukan ya. PhD itu makam, sepanjang jalan kami menuju ke Pangandaran tuh makam setan, jin di makam tuh kayak si Hei yang biasanya mereka cuma diem mukanya serem, itu tuh kayak berceria gitu ya, seceri-ceriane setan rek panggah meteni iku lak demit sih ya apa. Sepanjang perjalanan kami sampai Pangandaran pun alhamdulillah sama. Setelah Aki pamit, saya ketemu dengan ibu yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Ibu ini juga ternyata orang yang dipilih sama Allah untuk memiliki kelebihan, kemudian dipertemukan dengan saya. Bahkan ibu ini mau ngasih saya tanah buat saya tinggal, saya diangkat jadi anak segala macam karena ada ya. Ini satu hal yang, kalau yang di Mbak Retno kan sudah ada rencana, yang lain-lain sudah ada WA segala macam. Tapi untuk yang di untuk yang di Pangandaran itu betul-betul on spot. Orang yang jualan makanan, suami istri yang jualan makanan yang sudah tidak memiliki orang di situ, tidak memiliki anaknya sudah di luar semua. Jadi ini satu hal yang memang sedang menjadi pertanyaan saya juga gitu loh. Di situ kenapa saya bisa ketemu dengan ibu, kemudian
Di Pangandaran juga. Di Pangandaran saya tidak melihat banyak yang hal aneh pas di Pangandaran. Jadi kayak ya karena kami ketemu sama ibu itu di sedikit dekat hotel, dekat penginapan tempat kami tidur, istirahat. Pagi-pagi kami cari tempat sarapan, yang kami cari yang lebih murah dalam arti kami bisa irit sepanjang perjalanan. Oke, ada semacam warung kecil yang saya rasa harganya murah. Bahkan pas saya pulang pun ibu nggak mau dibayar. Beliau tahu tujuan saya cerita apa adanya. Pas selesai saya mau berangkat tuh, sebetulnya saya ceritanya pas mau pulang teman-teman. Jadi ibu itu sudah terima uangnya, saya baru cerita. Setelah itu beliau mau mengembalikan uangnya. Nggak apa-apa Mas Tulus, saya kan nggak bisa bantu apa-apa. Saya bantu uang ini aja buat makan. Akhirnya saya tolak karena saya tidak bisa menerima itu. Di Pangandaran tidak ada yang aneh. Kemudian setelah saya pamit dengan ibu, nambah lagi penumpang saya seperti biasa. Lanjut kami menuju ke Jogja dari Pangandaran. Nah, ini yang menurut saya agak ekstrim juga, ekstrim. Sepanjang perjalanan kami dari Pangandaran menuju ke Jogja, lewat Kebumen, Cilacap, segala macam, aku nggak tahu apa memang jalan. Teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Kenapa kami melihat banyak sekali makam di pinggir jalan? Dari Pangandaran menuju Pangandaran aman, terus setelah kita masuk Jawa Tengah, itu sepanjang jalur kami, jalannya bagus, lurus, tapi di kanan kiri kami selalu melihat pemakaman. Dan di Cilacap tuh Kebumen ya? Juga kami melihat banyak sekali. Kayak mereka tuh kayak sihe gitu loh. Jadi kami itu kayak semacam disambut dalam arti kayak ya udah selamat jalan, hati-hati segala macam. Seakan-akan mereka mengatakan seperti itu. Lalu di yang arah nggak tahu ini jalannya lewat mana. Tiba-tiba sebelum kami ketemu jalan bagus yang ada di Kebumen, kami itu dilewatkan jalan hutan gunung yang nanjak, kanan kirinya jurang sampai Pantai Jetis, Pantai Ayah segala macam. Itu juga kami semacam kayak ada gunung, terus ada batu besar di kanan kiri. Di situ saya ngerasa kayak ada gerbang, kemudian ada sambutan juga, silahkan, selamat jalan, segala macam. Ada beberapa hal yang saya lihat di sini juga merupakan hal yang menurut saya ini menarik karena saya semacam disambut, kayak dipersilahkan lewat sini sampai dari Pantai Jetis itu banyak. Di Pantai Jetis atau Pantai Ayah ya, kami pas mau belokan tuh ada batu besar sekali. Di situ ada sosok yang berdiri begini. Tangannya begini, sama megang kumis. Hati-hati oleh, logatnya besar sekali. Di situ, astagfirullahaladzim. Orangnya besar, badannya besar, tapi kumisnya panjang sambil begini. Hati-hati oleh, sambil mainin kumis. Nah, itu sepanjang perjalanan kami rasakan. Sampai kami di Jogja. Di Jogja juga nggak banyak yang aneh-aneh. Kami hanya menerima tamu beberapa yang ikut sama kita. Selesai dari Jogja, kami mengarah ke Malang, teman-teman. Nah, ini yang paling ekstrim. Ini yang paling mengerikan. Kami sampai Seragen kami tidak, Mas Wardi ini capek, Mas Wardi palanya sakit. Ya udah kita istirahat dari hotel. Teman-teman perlu tahu ya, saya nyarinya lewat aplikasi merah dan kami diarahkan ternyata hotel yang saya pesan itu lewat Candi Cetho. Saya tidak tahu Candi Cetho itu di mana. Demi Allah, kami modal map, kami tidak tahu. Kok tiba-tiba ini Karanganyar banyak sinden-sinden berdiri di pinggir jalan, dalang-dalang wayang kulit lagi kayak mau berangkat lagi mondong. Apa sih? Apa jadi tukang kendang sama itu tuh kayak mondong mainan apa? Gamelannya diangkut sepanjang jalan di Karanganyar. Saya lihat sinden ini udah pada cantik jalan mau kemana, kataku ini orang-orang ini. Ternyata itu bukan orang teman-teman. Sepanjang jalan di Karanganyar sampai menuju Tawangamungu, ternyata mereka juga menuju tempat yang sama dengan saya, mengarah ke Candi Cetho. Dan setelah di situ saya melihat, oke, terus saya coba cari tahu untuk beberapa hal. Sebentar teman-teman ya, ada telepon dari hotel kayaknya. Oke, teman-teman, sorry, ada resepsionis telepon tadi karena saya lagi pesen untuk minta extra bed buat Mas Wardi. Sepanjang perjalanan dari Karanganyar menuju ke Cetho itu, kita kayak ngelewatin hutan yang gini, kanan kiri, dan itu tuh mulai nanjak, ada semacam gerbang warnanya hijau. Saya melihat ada buto yang besar sekali di samping gerbang itu.
Tapi saya tidak merasa kalau Buto ini adalah sesuatu yang buruk. Buto bukan sesuatu yang jahat gitu loh. Auranya walaupun wajahnya menyeramkan, wajahnya mengerikan, si Buto ini tidak terlihat menakutkan bagi saya karena energinya, kemudian sikapnya atau auranya, saya tidak melihat sesuatu yang buruk. Selewat dari situ, kalau sepanjang perjalanan Karanganyar saya melihat ada sinden yang berdiri dengan beberapa, mungkin pada masa dulu, mungkin ya teman-teman, ini saya juga nggak tahu. Mungkin pada masa dulu ketika mau dalang atau jadi dalang atau mau mentas tuh mungkin mondong kali, di bawah semua kali ya. Gamelannya. Ya memang ada gamelan yang mereka pondong di bawah. Jadi sinden sama dalang di depan lagi jalan, dalangnya pakai kuda, dalangnya naik kuda, terus sindennya tuh jalan kaki biasa, yang lain menggunakan kayak semacam bambu, tiang kayu yang buat mondong gamelan yang akan dipakai gitu loh. Saya tidak berani bertanya ke mereka, tapi saya hanya bisa melihat mereka tersenyum ke saya, dan ketika yang diikut sama saya di mobil bilang, kayak ardo mentas, ardo ngruwat. Oke, saya bilang, aman, alhamdulillah. Sepanjang perjalanan kami menuju ke sana itu, ketika ya tadi saya bilang ada gerbang, setelah gerbang itu kami jalannya baru ngeleok-leok. Itu nggak tahu gerbang apa namanya, daerah mana. Di sepanjang jalan itu, Masya Allah teman-teman, ujian kami luar biasa. Pocong, sing kuntilanak, sing demit, sing teteknya gede, yang aduh Masya Allah, ini maaf saya bilang teteknya gede, mungkin kolong wewe kali namanya ya, itu macam-macam di kanan kiri kita tuh, rasanya kayak masuk rumah hantu, wahana rumah hantu, kanan kiri kita setan semua. Tetapi barokallah, pas sudah sampai di gerbang yang saya maksud ada Buto tadi, kami kayak semacam digiring di bagian depan kami, kanan kiri mobil tuh ada empat sosok di depan, ban depan, ban belakang ada 2, depan kita tuh kayak semacam prajurit yang lagi lari buat ngawal kita sampai ke atas. Saya bilang, si Wadi pertengah perjalanan sudah bilang, ini kok nggak wajar ya Kang, kamu tuh piye toh nyari hotel bisa sampai di sini katanya, gini, nggak tahu leh, aku juga bingung, kita ikutin aja. Kanan kiri kita itu loh Kang, kamu nggak ngeliat baju putih semua, kata si Wardi kan. Wardi nyeplos, yes, memang mereka tuh kayak jin-jin putih yang di pinggir kita itu kayak semacam godain kita teman-teman. Wes pokoknya nih yang orang kuat mesti kesurupan, yakin aku. Si Fahmi udah berkali-kali muntah. Si Fahmi udah berkali-kali untuk ngerasain sesuatu yang nggak pas di badannya. Dia ngerasa kayak, aduh ini udah nggak wajar nih, ada gini gitu. Fahmi udah berkali-kali bilang, ayo kita turun. Tapi kita digiring dek, jangan dulu turun. Terus aku punya keyakinan, yang di belakang aku, yang di mobil tuh bilang, kalau ini kamu harus selesaikan dulu. Oh jadi ini rencana kalian, saya gituin. Oh ini jadi maunya kalian ya. Aku bayar lo 250.000, tak gituin. Kalau kayak gini gimana? Ya udah kamu bisa, nanti kamu sampai sana kamu istirahat dulu. Ternyata teman-teman sepanjang perjalanan kami digiring sama sesuatu, maaf saya nggak bisa sebutkan sosok yang satu ini yang ganteng banget. Ada orang tuh ganteng banget. Saya bilang mungkin dia adalah salah satu raja atau penguasa di situ, tapi dia ganteng banget, tidak menggunakan atribut kerajaan, tapi baju biasa, tapi ganteng banget. Di situ beliau bilang, Le, ini kamu ambil di sini. Jadi waktunya kamu untuk mengambil sesuatu yang ada di situ. Jadi saya disuruh ambil tanah yang ada di Cetro. Ketika saya sampai di hotel, saya di penginapan, kamu tidak diperkenankan. Kamu ambil tanah Cetro. Setelah saya ambil, kami pulang, ambil tanah, kemudian saya satukan dengan tanah yang sebelumnya yang ada di Pangandaran. Kami beranjak pulang. Setelah kami pulang, sedang dalam perjalanan, kami merasa kayak perjalanan lebih mudah teman-teman. Anehnya pulangnya tidak sama dengan berangkatnya. Pulangnya sekitar 1:30. Piye nggak merinding rek, mlebu hutan, nggak ada mobil satupun, nggak ada motor satupun. Pada waktu itu jarang banget motor. Kita nanjak, pas pulangnya itu rasanya kayak lebih mudah. Pulangnya lebih enak, lebih slowly, tidak terasa untuk ada ganjelan apa, kita rasa lebih mudah. Dan kami digiring yang tadinya pada seram, mukanya yang kita naik itu pada seram. Pas mereka kami pulang arah turun dari jalan yang besar, karena kami tidak diperkenankan tidur di hotel itu, akhirnya kami turun, itu mukanya pada beda, yang jadi senyum semua teman-teman. Sampai kami di Sragen, ketemu hotel dan lain sebagainya. Itu paling merinding buat saya. Dan sinden-sinden yang kami lihat sepanjang perjalanan tadi, pas kami pulang, mereka masih berjalan untuk mengarah ke Candi Cetro, karena mereka sedang melakukan kegiatan di
Candi Cetro sendiri secara gaib. Oke, sampai di Malang, sampai di Sragen, kami putuskan paginya berangkat ke Malang. Di Malang tidak ada yang aneh. Kami ketemu dengan Mbak Lana, kemudian saya berinisiatif untuk mampir ke rumah kosong yang sedang dijual. Kalau dijual berkali-kali orangnya meninggal itu, ternyata ada Buto juga di situ yang kerjaannya minumin darah. Saya bawa pulang akhirnya. Saya bawa, dan di kaki Gunung Arjuna itu juga saya nggak tahu kenapa saya pilih Mbak Lana, kenapa sampai di kaki Gunung Arjuna, dan ada yang bilang kalau ya ini pas, pilihan yang pas. Jadi semua kayak diatur sedemikian rupa teman-teman. Wallahu alam, saya nggak tahu. Kemudian dari Sragen kami menuju ke Jogja. Ke Banyuwangi teman-teman. Ke Malang. Oke, dari Malang menuju ke Bali langsung ceritanya. Tapi kami nggak kuat. Mas Wadi di panjang perjalanan itu kayak dikerok dulu sama Mas Fahmi karena merah lehernya. Sampai di Banyuwangi akhirnya kami diputuskan untuk istirahat. Badan kami capek. Dan itu selalu, ini yang harus kalian tahu. Kami selalu sampai di lokasi itu lewat jam 12. Jadi kami tidak boleh tidur sebelum jam 12. Setelah kami sampai di hotel, kami persiapkan penginapan, bukan hotel, penginapan kos-kosan tapi disewain. Di situ tuh kami dalam perjalanan dari Malang menuju ke Banyuwangi sendiri, saya juga sama, masih ada pandangan-pandangan begitu di setiap makam. Saya melihat orang-orang kayak melambaikan tangan, kemudian di beberapa titik ada semacam itu mungkin kalau bagi aku makam keramat yang bagus itu atau yang positif. Jadi mereka tuh kayak mempersiapkan diri untuk menyambut kami segala macam, itu yang kami rasakan. Kemudian mereka juga seperti halnya masih menyambut makam-makam itu. Lalu di patung Gandrung yang sebelum kita masuk Banyuwangi itu, saya melihat ada perempuan masih pakai baju Banyuwangi dan joget-joget kayak gini, gitu, ngedip-ngedip ke saya. Pas sudah sampai situ, sepanjang perjalanan di Banyuwangi menurut aku nggak mengerikan sih. Yang mengerikan cuman pas kita lewat alas, yang saya bilang itu alas Purwo, padahal itu alas Baluran kalau tidak salah. Di sepanjang itu saya tidak melihat ada sesuatu, saya melihat ada gerbang kecil yang memang mereka sedang menggelar sesuatu juga ternyata di alas Baluran, dan ada makhluk-makhluk kerdil berwarna hitam yang kayak ngintip-ngintip doang. Pendek, warnanya hitam, dan itu sepanjang jalan sampai di alas, sampai kami ketemu dengan kampung lagi, itu tuh kayak semacam seperti itu. Semacam kecil-kecil berwarna hitam kerdil, dan mereka tuh kayak ngintip di balik pohon kayak gini, kurang lebih seperti itu. Kemudian pas dari Banyuwangi kami menuju ke arah Bali. Pas arah berangkat kami tidak merasa aneh-aneh karena kami hanya dekat 4 menit dari penginapan menuju ke hotel, menuju ke pelabuhan dan nyebrang ke Bali. Dan hal menarik yang saya rasakan adalah ketika sampai di Bali saya merasa kayak pulang kampung. Sepanjang jalan saya nangis, sepanjang jalan saya nelongso dengan rasa bangga. Kok saya bisa sampai sini? Kok saya bisa sampai di Bali dengan selamat? Banyak orang-orang yang menyambut di hutan yang banyak kerahnya itu loh, Rek. Ada yang makhluk yang seperti Anoman, tapi mungkin dia raja kera di situ ya. Dia bilang kalau selamat datang lah istilahnya gitu, sugeng rawuh lah kamu sampai di sini dengan selamat, selesaikan tugasmu sesegera mungkin, jangan sampai lewat jam 12 ini. Makanya saya beranikan diri untuk menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan hari itu. Malam itu juga saya langsung cari beli untuk meminta tanahnya, kemudian saya selesaikan, dan akhirnya tanahnya dapat, saya langsung larung. Teman-teman, ada hal menarik yang saya pengen ceritakan ke teman-teman semua. Sepanjang perjalanan saya melihat palinggi atau tempat sesaji, pura di mana-mana. Itu saya ada kesedihan yang luar biasa. Ada rasa bangga, rasa senang, rasa sedih yang menurut saya ini satu hal yang, ya kalau teman-teman bilang, di Bali pasti banyak jin karena banyak sesaji segala macam. Tapi saya yang bisa merasakan, saya tidak melihat kenegatifan dari apa yang ada di Bali. Jadi saya merasa ada aura bagus sekali, aura baik sekali di sepanjang perjalanan. Saya akan cerita di next video, karena ada satu jin yang saya sampaikan ketika saya di pantai. Kemarin saya di pantai, saya bilang, kamu kan jin, emang kamu disembah ya sama orang-orang sini? Ternyata dia bilang, tidak, saya tidak disembah, saya hanya menjaga tempat ini. Yang disembah sama mereka adalah Tuhan, bukan saya. Nah, ini satu hal yang menarik buat saya. Nanti Mas Tulus bikin buat video lagi di lain kesempatan. Jadi, teman-teman yang mungkin selama ini mikir kalau Bali itu musyrik, syirik, segala macam, Mas Tulus pengen buat video yang lebih detail supaya teman-teman lebih tahu, ya. Jadi, sampai di Bali, setelah saya selesaikan urusannya, badan saya berat, segala macam, setelah sampai situ, kakiku lemes kayak nggak ada tulang, Rek. Setelah dilarung, selesai, saya ngerasa kakiku lemes banget kayak nggak ada tulang. Untung, kami untuk beranjak ke atas tuh cuma sebentar, sedikit, karena nanjak banget.
banget dan mobil bisa langsung di atas, jadi saya langsung bisa naik mobil sampai rumah, saya tepar jam 12 sampai hotel dan istirahat sampai sekarang kita sudah mau beranjak pulang. Itu hal-hal yang kami dapatkan. Jadi selain melihat makhluk-makhluk lain, kami kayak ngerasa badan kita tuh kayak di recharge gitu loh, kayak mendapatkan setiap titik yang saya alami atau kita lewatin selalu ada rasa kayak oke diisi, rasanya diisi gitu ya. Jadi semacam itu yang saya rasakan ya. Itu teman-teman cerita baik horor yang selama kita perjalanan dari Jakarta menuju Bali. Mudah-mudahan bermanfaat cerita kita. Sekali lagi, yang kita lihat jelek belum tentu buruk, karena saya sepanjang perjalanan dari Candi Bawah menuju ke Candi Cetro tuh saya melihat makhluk-makhluk yang jelek, menyeramkan, menakutkan, tapi ternyata bukan makhluk buruk ya. Di Bali pun banyak saya melihat makhluk-makhluk semacam kayak barongan lah, kayak hewan-hewan yang menyeramkan, tetapi mereka bukan makhluk yang jahat. Nah, ini salah satu hal pelajaran buat kita bahwa tidak bisa melihat atau menilai orang hanya lewat wajahnya atau dari ukuran yang kita lihat di luar saja, tapi kita juga harus lihat dalamnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Terima kasih banyak tanpa terkecuali support dan dukungannya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang banyak. Jangan lupa terus jadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya keturunan, semoga segera Allah kabul. Untuk yang pengen punya jodoh, semoga Allah segera kabul, dekatkan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk teman-teman yang saat ini sedang ingin memiliki hajat, pengen punya rumah, pengen naik haji, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama, semoga hajatnya segera Allah kabul nggih, amin. Laris dagangannya, lancar usahanya, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dipilih di negara dari virus penyakit bala dan juga musibah, amin ya Allah. Kabul hajati, kabul hajati, kabul hajati, kabul hajati. Mas Tulus pamit ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Mas Tulus minta maaf. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar atau bisa DM di @bigtulus_official. Punya saran mau bahas apa? Silahkan DM kan ke @bigtulus_official ya. Mas Tulus pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.